Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu di kelas 12? Kali ini di pembelajaran PPKN kita akan belajar materinya tentang penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Mohon diperhatikan ya, karena minggu depan kita akan ada ulangan harian. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apa yang diharapkan setelah belajar pembelajaran PPKN untuk kelas 12 pada hari ini? Ibu harap siswa bisa mengetahui bagaimana penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, serta bersikap positif untuk menjadi warga negara yang baik. Jadi setelah belajar PPKN di bab ini tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, dari mulai kita mengetahui tentang pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar, kita mengetahui nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksis dalam pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Juga kita sudah mengetahui contoh-contoh kasus yang termasuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Setelah itu, kita akan tahu gimana cara penanganannya. Apa lembaga yang berwenang? Bagaimana kita sebagai warga negara harus mampu menangani hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan sebagai warga negara. Upaya penanganan pelanggaran hak dan pelanggaran hak warga negara. Ada yang dinamakan peradilan untuk memberikan perlindungan yang baik bagi warga negara, sehingga hak-hak warga negara dapat dilindungi, diatasi pelanggarannya, dan ada penyidik yang bertugas mencari bukti sesuai ketentuan undang-undang tentang pengadilan HAM dan undang-undang lain yang mengatur tentang hak warga negara dan hak asasi manusia, baik itu tentang kebebasan berpendapat, tentang perlindungan konsumen, tentang buruh, tentang HAM, tentang VERS, dan tentang pengadilan HAM itu sendiri. Jadi penanganan ini jelas ada lembaga atau pihak yang berwenang, yaitu peradilan, yang ada disebut dengan peradilan hak asasi manusia, serta ada undang-undangnya tentang pengadilan hak asasi. Ada dua cara mengatasi pengingkaran kewajiban. Tadi kita sudah tentang pelanggaran hak, sekarang tentang pengingkaran kewajiban. Ada yang disebut cara preventif dan juga represif. Preventif untuk mencegah terjadinya pengingkaran kewajiban itu. Apa yang bisa dilakukan? Dengan pendidikan, dengan tulisan, spanduk, iklan, poster, hal-hal yang berusaha untuk mencegah tindakan-tindakan yang berusaha untuk mencegah hal-hal pengingkaran kewajiban itu terjadi. Gimana caranya orang itu harus bayar pajak, gimana caranya orang harus menaati aturan lalu lintas supaya tidak terjadi kecelakaan, supaya tertib. Bagaimana orang supaya buang sampah itu pada tempatnya, tidak sembarangan, dan akhirnya tidak menimbulkan banjir. Itu ya, represif. Tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat pengingkaran kewajiban sudah terjadi, agar tidak terjadi pengulangan, tidak terulang kembali. Caranya seperti apa? Denda atau sanksi hukuman bagi yang parkirnya sembarangan, mencegat jalan atau trotoar, jadi si parkirnya itu di tempat yang tidak seharusnya. Itu contoh tindakan represif. Selanjutnya, upaya penanganan
tidak melulu tentang lembaga, tentang pemerintah, tapi harus ada kesadaran dari kita sendiri sebagai warga negara. Bagaimana caranya? Dengan rasa hormat dan tanggung jawab. Saling menghormati ke teman, ke guru, ke sesama, tetangga, ke saudara. Sikap kritis. Bagaimana itu maksudnya bersikap kritis? Kita tidak selalu menelan, mencerna langsung bulat-bulat apa saja informasi yang kita dapat, baik di media massa atau di lingkungan kita sehari-hari. Salah satunya kita tidak boleh pintar untuk menyebarkan hoax, baik di WA, grup, di Facebook, dan di media-media lain. Kita harus kritis pada sesuatu hal, dikonfirmasi benar tidaknya, dicari tahu, seperti itu ya. 3, mau diskusi dan berdialog. Nah, ini yang sangat jadi tantangan kita bersama dalam pembelajaran PPKN. Kita jangan mau hanya untuk kepentingan sendiri, mengajukan ide sendiri, tanpa diskusi dialog sama teman. Di dalam kelas ada musyawarah, ada bertukar pikiran supaya kita menerima satu sama lain kebijakan, kebaikan untuk kebaikan bersama juga. Selanjutnya ada bersikap terbuka. Maksudnya seperti apa? Kita jangan berpikir pamali, cenah, takutnya seperti itu. Kalau kita terlalu banyak takut, kita dikungkung oleh hal-hal terdahulu, hal-hal yang mustahil, bukan berarti kita tidak boleh percaya hal-hal nasihat orang tua zaman dulu, tapi kita juga harus berpikir ke depan, holistik. Bagaimana kita berpikir, kalau begini maka seperti ini. Kalau kita seperti itu, hasilnya akan seperti ini. Kalau kita belajar dengan baik, maka kita akan lulus dengan nilai dan pencapaian yang memuaskan. Bersikap terbuka, bersikap seolah-olah kita itu haus akan ilmu, seolah-olah kita itu orang yang belum punya kemampuan dasar, seolah-olah kita tuh orang awam. Jadi kita harus belajar dan belajar terbuka pada perubahan yang ada, ide, gagasan di situ. Terus yang terakhir, rasional dan jujur. Nah, ini sifat jujur harus ditanamkan sejak dini, supaya nanti kalau kita sudah dewasa, berkeluarga, ada di lingkungan pekerjaan yang baru dengan tantangan yang baru, kita punya bekal dasar yang kuat. Karena kita sudah punya karakter yang kita pelajari, kita lakukan saat ini, sejak dini. Sikap jujur, rasional, tidak pandai berbohong, tidak munafik, bertanggung jawab. Indikator warga negara yang baik, yang pertama adalah bertuhan. Artinya warga negara yang menempatkan Tuhan sebagai kekuasaan tertinggi, sebagai sang pencipta, dengan wujud sikap sebagai umat yang beragama dan beriman. Nah, yang kedua, cara pandang nasional atau nasionalisme. Artinya pemikiran dan perilaku setiap warga negara berpedoman pada ideologi kebangsaan. Yang ketiga, berjiwa besar, artinya warga negara tidak mengedepankan kepentingan pribadi atau golongan, tetapi memperhatikan kepentingan umum. Dan yang terakhir, indikator warga negara yang baik adalah berjiwa integritas. Artinya, warga negara selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan selalu mengingatkan orang yang merongrong kesatuan bangsa Indonesia. Nah, saat ini di masa pandemi seperti ini, kita harus mempunyai 4 indikator warga negara yang baik ini, supaya negara kita tetap kokoh berdiri dan bangsanya bahagia. Kualitas negara sebanding dengan kualitas warga negaranya. Jadi kalau ingin negaranya baik, maka warga negaranya juga harus berkualitas baik. Sekian pembelajaran dari Ibu, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Dan jangan lupa belajar ya, karena minggu depan kita akan ada ulangan harian, insya Allah. Nah, sebelum ulangan harian, nanti kita akan ada kuis-kuis untuk melatih kemampuan kalian. Terima kasih.